bahkan oleh Siloam Hospitals. Anda kembali lagi dalam Health Matters bersama saya Lisa Kusnandar dengan Profesor Susworo, spesialis onkologi radiasi. Terakhir kita bicara soal solusi medis untuk kanker, tadi terakhir ada 3 ya, bedah, radioterapi, lalu ada kemoterapi. Nah pertanyaan saya sekarang, kapan seorang penderita kanker harus menjalani prosedur radioterapi dan kapan harus menjalani prosedur kemoterapi begitu? Mungkin gini, jadi tadi kombinasi 3 itu harus dijalankan seandainya bisa dilakukan. Iya. Jadi pilihan pertama adalah sebetulnya operasi. Operasi kan jelas dengan mengangkat tumornya dibuang pasti mestinya sembuh. Tetapi pada kenyataannya ternyata operasi juga kadang-kadang meninggalkan sel-sel kanker di situ karena tidak ada satu metode pun sekarang yang dapat melihat apakah masih ada sisa sel kanker atau tidak. Nah, itu hanya kemudian dari statistik ternyata kalau hanya pembedahan saja misalnya pada kanker payudara, pembedahan saja sel kanker yang ketinggalan itu cukup banyak. Karena itu diperlukan pemberian radioterapi pada daerah operasi tersebut untuk mematikan sel-sel kanker yang tertinggal. Sel kanker tertinggal bukan hanya di tempat operasi, tapi juga di kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu sel itu lari ke dalam kelenjar di ketiak dan di leher sini. Ya, jadi itu untuk menekan jangan sampai anak bibitnya ini akan tumbuh lagi. Kemudian kemoterapi. Kemoterapi kadang-kadang dilakukan pada kasus-kasus di mana sudah ada penyebaran atau untuk mencegah penyebaran. Misalnya pada pemeriksaan ternyata dicurigai ada penyebaran yang masih kecil misalnya di tulang atau di paru-paru atau di hati. Itu kemoterapi akan langsung diberikan untuk mencegah penyebaran selanjutnya. Ya. Karena baik bedah maupun radioterapi nggak bisa nguber sampai ke livernya misalnya atau sampai ke tulangnya. Jadi kemoterapi itu diberikan untuk pencegahan lebih lanjut. Ya. Atau juga kemoterapi diberikan sebelum tindakan bedah atau sebelum radioterapi, misalnya tumornya terlalu besar, ya, radioterapi nggak bisa mencakup semuanya. Kalau mencakup semua itu nanti efek sampingnya lebih tinggi, atau bahkan pembedahan juga nggak bisa. Maka kemoterapi kadang-kadang dapat menolong untuk mengecilkan tumor tersebut, bukan menghilangkan ya, mengecilkan. Setelah itu baru dilakukan tindakan pengangkatan tumor atau dan kemudian disinar. Oke, jadi apakah bisa dikatakan kalau kemoterapi itu untuk kasus-kasus di mana kankernya sudah menyebar begitu, sedangkan kalau radioterapi untuk area-area tertentu saja? Radioterapi betul untuk area-area tertentu, tapi kalau kemoterapi nggak selalu kalau sudah menyebar. Kemoterapi juga bisa digunakan sebagai pencegahan untuk tidak menyebar. Untuk tidak menyebar. Ya, berdasarkan pengalaman kita, maka kemoterapi ini kalau kita kombinasikan, kita berikan pada kasus tertentu, maka penyebaran itu bisa ditekan. Ya, itu data statistik tentunya, evidence based. Nah, lalu untuk radioterapi ini pemeriksaan seperti apa sih yang harus dilalui pasien sebelum menjalani prosedur radioterapi? Ya, baik. Jadi seorang pasien radioterapi itu adalah merupakan pasien rujukan dari dokter spesialis lain yang sudah misalnya sudah dilakukan tindakan apa. Kemudian yang penting diagnosisnya apa? Diagnosisnya itu apakah sudah betul itu adalah kanker dan jenis kankernya apa? Itu spesialis yang memeriksa ini adalah spesialis patologi anatomi namanya. Ya, jadi dokter melakukan operasi atau biopsi dari jaringan, diperiksa oleh ahli patologi anatomi ini. Jadi kami sudah terima rujukan dari misalnya dokter bedah atau dokter THT atau dokter kandungan. Ini saya kirim pasien dengan diagnosis kanker rahim misalnya, stadiumnya sekian, jenis kankernya apa, sudah menyebar atau belum. Nah, dengan data-data itu baru kita mulai kerjakan. Apakah tujuan radioterapi itu kuratif, artinya apakah akan menyembuhkan sama sekali, artinya menghilangkan tumor sama sekali, atau kalau kuratif tidak bisa dilakukan lagi, maka tujuan kita adalah kedua paliatif. Misalnya kanker tersebut sudah menyebar ke tulang dan menimbulkan rasa sakit yang hebat, maka radioterapi di situ hanya berperan untuk satu tentunya memberantas kanker yang di tulangnya, sekaligus untuk menghilangkan nyeri, karena radioterapi cukup efektif dalam penghilangan nyeri ini, ya, ketimbang kemoterapi. Misalnya kemoterapi diberikan itu kalau ke dalam tulang lama prosesnya, tapi radioterapi kami jamin bahwa dengan pemberian kadang-kadang 1 kali atau 3 kali atau 8 kali itu bisa menghilangkan nyerinya. Itu untuk penyebaran tulang ya, hanya tulang ya.
Oke, lalu alat-alat apa saja sih yang diperlukan untuk melalui prosedur radioterapi ini? Ya, jadi jadi alat utamanya adalah alat radioterapi. Itu bisa yang namanya Linac atau bisa yang namanya Cobalt 60. Tetapi itu adalah alat utamanya. Kita memerlukan supporting device yang lain, ya. Misalnya ada yang namanya simulator. Ya. Simulator adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu sebelum penyiaran untuk menentukan daerah mana yang harus kita radiasi. Misalnya pada kanker payudara, contohnya lagi pada daerah dinding dada dan pada kelenjar-kelenjar ketiak dan kelenjar di leher. Ya. Itu kita lakukan dengan simulator tadi. Simulator ini bisa dengan simulator biasa atau dengan CT scan. Kalau dengan CT scan, kita akan dapat bekerja lebih baik lagi. Daerah mana yang akan kita sinar, misalnya paru-paru itu terletak di dinding dada kan, itu tidak boleh sekali-sekali kena sinar. Karena itu bagaimana caranya kita menghindari paru-paru dari sinar ini. Nah, itu adalah dengan simulator. Kemudian dari simulator itu masuk ke dalam sebuah sistem yang namanya treatment planning system. Yeah. Jadi di situ dokter gambar ini yang daerah kita sinar, ini yang tidak boleh. Nanti ada petugas lain, seorang sarjana fisika medis namanya, yang akan menggambar berdasarkan data-data yang masuk tersebut dikombinasikan dengan sistem software komputer yang ada. Ya. Jadi dengan demikian akan diperoleh daerah radiasi mana yang ini tidak boleh diradiasi. Kalaupun terpaksa kena radiasi, berapa dosis yang akan diperoleh. Jadi kita bisa ngatur nanti dosisnya harus mematikan tumor, tetapi jangan sampai terjadi cacat pada daerah sekitarnya. Misalnya pada payudara, paru-parunya jangan kena. Ya. Teknologi ini kan menggunakan radiasi ya, Dok ya. Betul. Seberapa aman sih untuk pasiennya sendiri? Ya. Apakah ada efek-efek samping lagi nih karena terkena eksposur radiasi begitu? Ya, tentu saja ya. Seperti saya katakan tadi bahwa radiasi adalah sebuah metode pengobatan yang seperti pisau bermata dua, di satu pihak berguna, di lain pihak kalau tidak digunakan, tidak bisa digunakan oleh seorang profesi akan memberikan efek samping. Ya. Nah, bagaimana amannya itu salah satu metode tadi yang dengan simulator, dengan treatment planning system. Tapi kita juga harus berpikir bahwa efek samping itu atau bahaya radiasi itu bukan hanya pada pasien saja, pada lingkungannya juga kita harus perhatikan juga. Kan di situ ada pekerja dokter, ada nurse, ada para medis dan sebagainya, dan petugas-petugas yang tidak berkaitan dengan radiasi itu jangan sampai kena radiasi. Oleh karena itu diperlukan sebuah bunker, ya, bunker kadang-kadang di bawah tanah dengan ketebalan tembok misalnya 150 cm di satu bagian, paling minimum 80 cm. Itu untuk melindungi pekerjanya justru ya, lingkungan itu ya. Karena lingkungan itu kan kerjanya mungkin kita berpuluh-puluh tahun akan kerja di situ. Betul. Aja. Jadi lingkungan kadang-kadang itu terabaikan. Karena itu ada sebuah syarat dari Badan Tenaga Nuklir atau dari Bapeten itu mensyaratkan bahwa sebelum alat-alat radiasi ini operasional harus diukur berapa dosis yang diterima di sini di berbagai titik atau di atasnya. Ya. Itulah tadi dalam rangka menghindari itu. Kalau pada pasien tadi yang saya katakan tadi dengan simulator. Hati-hati juga ya. Tentu saja, Ekstra tentu saja. hati-hati. Karena percuma kita menyembuhkan pasien ini, tapi kemudian ada efek samping belakangan, tentunya quality of life-nya buruk ya. Ya. Kita akan bicara lebih lanjut mengenai quality of life dari pasien setelah menjalani prosedur-prosedur ini. Pemirsa, Health Matters akan kembali setelah jeda berikut ini.